Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan Mapen Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Ya, pada kali ini kita sedang berada di kebun. Nah, kita melihat di sini ada jenis kopi robusta klon lokal ya teman. Jadi kalau kita lihat itu perkembangan ataupun pembuahannya ini cukup bagus. Ini dulu kita stek dengan tunas ranting, tapi kalau kita lihat ini sekarang sudah menjadi tunas raja dan produktivitas kopinya cukup lebih maksimal ya teman-teman. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kepada teman-teman yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk mengetahui notifikasi terbaru dari channel ini, sehingga tidak ketinggalan konten terbaru dari channel kami. Dan belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman. Yang sudah subscribe, saya terima kasih telah setia mengikuti perkembangan terbaru dari channel saya. Baik, langsung saja teman-teman. Kalau kita lihat ini, jadi dulu ini tunas ranting ya teman. Nah, setelah kita lakukan pemangkasan dan perawatan secara rutin, ini sudah berubah menjadi tunas raja ya teman. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan motivasi atau inspirasi tentunya kepada kita semua ya teman, sebagai kebun kopi untuk lebih lebih giat lagi. Karena melihat ini, kalau harga kopi di pasaran sekarang cukup bagus. Ini dulu, ini 5 tahun yang lalu, ini masih semak belukar ya teman, jadi tidak produktif untuk lahan ini. Dan alhamdulillah saya terinspirasi untuk bisa menanam, belajar menanam kebun kopi menjadi suatu perkebunan kebun kopi. Ini hasilnya cukup bagus teman, dan sekarang bisa ini sangat membantu menopang perekonomian kita ya teman. Ini kalau kita kalkulasi sedikit hitung-hitungan ya teman, jadi ini ada kurang lebih 1000 pohon ini ada teman. Jadi kalau kita buat rata-rata, misalkan satu pokok pohon itu menghasilkan katakanlah 1 kilo, jadi alhamdulillah hasilnya cukup lumayan ya teman, jadi menggiurkan bila dibandingkan dengan waktu dulu yang masih kurang produktif ya teman. Nah, jadi yang paling penting itu pertama teman-teman itu melakukan persiapan lahan ya teman. Jadi tahapan demi tahapan. Tahapan yang utama itu mempersiapkan lahan dan juga mempersiapkan bibit kopinya teman. Jadi setelah lahan siap, dilakukan penyangkulan dan pembuatan lubang tanam. Tentunya ketika musim ini awal penghujan, teman-teman bisa melakukan ini penanaman pohon kopi teman. Jadi bibit maupun dari bibit ini cabutan ataupun bibit yang beli sudah polifikan itu terserah teman-teman. Kalau di daerah saya ini banyak sekali bibit cabutan ya teman, jadi kita ini memakai bibit cabutan ya teman. Jadi setelah perawatan sekitar 1 tahun atau kurang, mungkin tergantung kesuburan dari ini si pohon kopi, teman-teman bisa melakukan penyetikan ataupun penyambungan ya teman. Jadi penyambungan terserah mau menggunakan jenis klon apa, itu relatif ya teman. Jadi teman-teman mau suka apa, yang penting di sini penyambungan ataupun penyetikan dalam rangka upaya untuk meningkatkan mutu ataupun produktivitas kopi, mempercepat ini pemanenan kopi atau pembuahan daripada pohon kopi tersebut, dan juga menentukan jenis varietas kopi yang sesuai yang teman-teman inginkan. Jadi fungsi penyambungan ataupun penyetikan ya teman. Setelah itu perawatan pada pohon kopi itu ada pemangkasan ya teman. Misalkan setelah penyambungan
itu ada pemangkasan bentuk. Misalkan teman-teman mau menentukan bentuk seperti apa, itu misalkan stek dengan tunas ranting produksi ataupun tunas raja, itu kita bikin bentuk yang misalkan tunas raja itu satu pokok pohon, itu kita sisakan tunasannya itu cukup 2 atau 3. Misalkan untuk tunas ranting itu bisa misalkan 10 sampai 12 tergantung keadaan pohon kopi tersebut atau tingkat kesuburannya. Yang penting nanti ketika fase pembuahannya bisa lebih optimal ya teman-teman. Nah, setelah pemangkasan bentuk, tahapan selanjutnya itu pemangkasan rutinan. Itu meliputi ada pemangkasan ini tunas-tunas pembuangan tunas cacing ya teman. Jadi tunas cacing adalah tunas yang tumbuh di sela-sela dumpulan biasanya. Nah, ini contoh tunas cacing. Dia kecil kayak gini teman, kecil, tidak mempunyai pupus lanjutan. Kalau ini dibiarkan atau dipelihara, ini tidak produktif ya teman. Jadi dia akan membuahkan kopi tidak cukup bagus. Ini harus dibuang teman. Dia akan mengganggu saja, justru akan membagi ataupun membuang nutrisi yang seharusnya diserap oleh pertumbuhan pohon, percabangan, perantingan, dan juga perkembangan buah ya teman. Ada tunas air juga. Jadi tunas air, tunas yang tumbuh di batang kopi itu juga harus dibuang ya teman ketika tidak digunakan. Tapi misalkan teman-teman mau melakukan peremajaan sambungan, itu bisa memelihara tunas air lalu dilakukan penyetikan. Nah, nanti percabangannya sudah tua bisa dibuang ya teman. Di tunas air itu juga harus dibuang. Dan juga percabangan balik. Jadi cabang balik itu cabang yang misalkan temennya itu mengarah ke utara, dia malah berbalik ke selatannya, nantinya malah akan menutupi percabangan di bawahnya, tentunya akan mengganggu untuk produktivitas kopi ini ya teman. Dan selanjutnya ada pemupukan ya teman. Jadi kita sambil jalan ya teman, sambil melihat-lihat. Jadi pemupukan itu dilakukan 2 kali dalam setahun minimal ya teman. Jadi di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan ya teman. Itu bisa menggunakan pupuk ini majemuk, itu lebih aman ya teman, menggunakan NPK, jadi sudah komplit untuk lebih aman, menghindari misalkan perubahan cuaca. Jadi nanti pupuk yang dibutuhkan oleh pohon kopi itu kan macam-macam, misalkan untuk pembuahan itu lebih identik banyak unsur K-nya, untuk di awal penghujan itu lebih banyak unsur N-nya yang dibutuhkan, karena untuk kesuburan kembali pohon kopi setelah musim kemarau terjadi ini kerusakan karena kekurangan air dan lain sebagainya. Itu untuk pemupukan teman-teman bisa menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kandang, itu minimal 1 kali dalam setahun ya teman. Itu untuk menjaga kesuburan pohon juga, kesuburan tanah juga, karena dia bersifat memperbaiki struktur tanah, misalkan pH tanah dan lain sebagainya. Jadi penting sekali juga penggunaan untuk ini pupuk kandang ya teman. Nah, selanjutnya setelah ini pemupukan, teman-teman juga melakukan pemberantasan hama. Bisa dilakukan secara manual ataupun secara ini menggunakan bahan kimia teman. Karena kalau kita lihat ketika curah hujan sangat tinggi, untuk tanaman kopi ini hamanya sangat banyak sekali ya teman. Ada penggerek juga, penggerek buah, penggerek batang atau ranting, kutu kebul, kutu putih dan sebagainya. Ada jamur juga ya teman. Kalau kita lihat ini semut juga banyak. Itu teman-teman bisa melakukan pemberantasan hama ya teman. Selanjutnya pembersihan gulma juga, itu rumput dan gulma itu kalau kita lihat ini sudah banyak sekali. Nah, ini saatnya pembersihan gulma ya teman. Jadi ketika ini menghadapi musim panen, ini rumputan ataupun gulma itu bisa dibersihkan, nantinya tidak mengganggu atau memudahkan kita dalam fase pemanenan. Tentunya dalam perawatan pun menjadi lebih mudah dan kebun menjadi lebih estetik ya teman. Jadi penting sekali juga. Perawatan selanjutnya yaitu teman-teman bisa ini melihat tanaman naungan di atasnya. Ketika musim penghujan itu usahakan tanaman naungnya
untuk bisa dikurangi teman, karena agar sinar matahari bisa lebih leluasa masuk menyinari pohon kopi ya teman. Karena di saat musim hujan itu sangat ini butuh sekali dengan sinar matahari untuk ini proses pembuahan ya teman, untuk pemaksimalan buah. Beda ketika musim kemarau, itu tanaman-tanaman sangat dibutuhkan untuk menaungi, karena nanti kalau pohon kopi kekurangan air dan terkena sinar matahari berlebih, tentunya akan mengalami ini kerusakan ataupun keruntukan daun dan lain sebagainya teman. Jadi penting sekali kita juga memperhatikan pada tanaman naungan ya teman. Selanjutnya ada persiapan bahan juga. Jadi pohon kopi ketika kita ini merawat pohon kopi dan menjaga kestabilan buah pada pohon kopi, itu ada persiapan bahan. Jadi kalau kita lihat ini, misalkan kayak gini, ini pohon kopi sudah berbuah ya teman, tapi untuk menjaga kestabilan buah ini kita ini memelihara tunas muda. Jadi yang akan kita gunakan untuk pembuahan di tahun berikutnya itu terus menerus dilakukan tiap tahun ya teman. Jadi penyimpanan bahan itu dalam rangka upaya untuk ini persiapan untuk pembuahan di tahun berikutnya. Itu kalau ada, dan kalau kita biasa melakukannya itu kita memilih yang tunas saja, tapi kalau tidak ada ya tunas ranting pun bagus ya teman, tergantung perawatannya untuk menjaga ataupun memaksimalkan buah kopi pada pohon kopi kita ya teman. Jadi kurang lebihnya cukup sekian dulu ya teman. Jadi tahapan demi tahapan dan perawatan apa saja yang kita lakukan pada pohon kopi untuk memaksimalkan produktivitas dan menjaga kestabilan per tahunnya ya teman. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.